Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi ya, yang kemarin mengumpulkan para pejabat-pejabat provinsinya, dan di video kali ini beliau membahas tentang pagar laut yang ada di Bekasi ya, yang sedang viral saat ini. Nah, ini apakah menyinggung kepemimpinan gubernur sebelumnya? Mari kita simak videonya. Sebelum menonton, seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, ini bagaimana kok di Bekasi juga ada siap. pemagaran yang sama? Siap. Itu ceritanya bagaimana, Iya. Pak? Iya. Jadi Bekasi ini memang yang pertama itu beda dengan yang Tangerang. Mm-mm. Keberadaan yang di Bekasi ini jelas. Mm-mm. Artinya pertama itu menyangkut wilayah kerja kita. Mm-mm. Kita punya satuan pelayanan di situ, yaitu pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. Oh, Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. Paljaya. Di bawah PTD Muara Ciasem. Muara Gembong masuk situ nggak? Muara Gembong itu belum diserahkan. Belum diserahkan. Ya, jadi yang diserahkan dari Bekasi baru itu. Ini Bekasinya mana sih? Desa mana, Pak? Sagarajaya. Sagarajaya, Kecamatan? Tarumajaya. Oh, Tarumajaya. Iya. Tahu saya di situ. Terus kemudian pagar itu ceritanya peruntukannya untuk apa? Iya, jadi seperti halnya yang saya sampaikan sebelumnya Pak di media dan waktu juga konfres dengan bersama-sama Pak Dirjen. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Artinya ada dua pekerjaan lah di situ. Yang pertama memang kita ada penataan pelabuhan kita. Penataan pelabuhan. Oleh memang TRPN juga Pak yang mengerjakan itu, karena TRPN ini dia menyewa aset kita. Oke, TRPN itu perusahaan swasta. Swasta, betul. Panjangan dari apa? Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Dia bergerak dalam bisnis apa? Bisnisnya yang direncanakan mereka adalah pelabuhan perikanan dan juga Dia mau bikin pelabuhan perikanan dan industri perikanan di dan industri perikanan. Betul. Dia sudah menguasai tanah belum? sudah Pak. Tanah yang dikuasai tanah siapa? Itu tanah mereka itu persis bersebelahan dengan kita, Tanahnya Ada, bersebelahan dengan pelabuhan. pelabuhan yang milik Dinas Milik. Kelautan Provinsi Jawa Barat. Ya. Yang dikerjasamakan itu ada Tanah mereka yang kuasai pantai. sebagian ada daratnya, Sebagian ada darat. selebihnya itu memang kondisinya berair Pak. Kondisi berair berarti pantai. Pantai. Ya. Mereka punya sertifikat Mereka punya sertifikat, betul. pantai. Sertifikat kan adanya, berarti kan pengakuan itu lahan darat kan Pak? Iya, Sertifikat. darat. Nah, tapi kondisinya memang air. Sudah berair. Pertanyaannya adalah apakah pantai yang dikuasai itu, ya kan, kalau pantai, kalau darat sudah ada airnya, darat ada airnya dengan partainya bersatu nggak Pak dengan lautnya? Bersatu. Bersatu berarti kan pantai, Pak. Pantai, betul. Nah, pertanyaannya adalah mereka menguasai daratan. Betul. Dan sekarang itu adalah pantai. Betul. Itu apakah menguasainya sejak masih daratan, atau ketika pantai bisa beralih menjadi bersertifikat? Nah, itu secara proses kita tidak mengikuti prosesnya dari dulu Pak. Yang kita tahu adalah kondisi saat ini. Kami tidak bisa menafikan keberadaan Oke, yang penting kalau Bapak melihatnya mereka sudah bersertifikat. Dan satu lagi, Riwayat tanahnya Bapak tidak mesti tahu. Tidak tahu. Karena itu bukan urusan Bapak. betul. Yang kedua, mereka mempunyai KKPR darat seluas 300 hektar. KKPR itu apa? KKPR itu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat. Yang Dari BPR, ATR BPR. Oh, jadi BPN berarti BPN Kabupaten Bekasi. Betul. Memberikan persetujuan Iya. kepada perusahaan tersebut untuk memanfaatkan ruang darat. ruang darat. Yang sudah dikuasai itu, Betul. yang sudah dalam bentuk sertifikat. Betul. Jadi jangan saling tuding nih nanti Pak. Tidak. Artinya gini loh, oh berarti kalau urusan sertifikat tanah itu, apakah dia dulu daratan berubah jadi lautan, atau dari dulu dia sudah menguasai pantai, bukan urusannya Bapak. Betul. Itu adalah urusannya BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang mengeluarkan sertifikat. Berapa mereka menguasai tanah di situ? Ada 300. Ada 300 hektar yang sudah ada PKKPRD-nya. Oh, 300
300 hektar sudah ada PKK per D-nya, Ya, darat. yaitu penguasaan. Penguasaan yang berdasarkan sertifikat tadi. Jadi sudah menguasai tanah Betul. dari darat sampai ke laut. Iya kan, dari darat. Kalau sekarang kan sudah jadi laut, Pak. Kondisinya berair, Iya Pak. kan, mereka sudah menguasai tanah dari darat sampai ke laut. Betul. Seluas 300 hektar. Ya kita jujur-jujuran aja, kenapa sih? Betul. Kita kan gitu loh. Bapak kan hanya melaksanakan tugas. Yang penting Bapak kan nggak ngasih sertifikat sama mereka. Tidak, Pak. Tidak. Cuman Bapak nggak tahu riwayat tanah dari Tidak tahu, Pak. daerah yang sudah dikuasai itu. 300 hektar ya. Darat sampai laut lah ya. Nah, lautnya itu batasnya sampai mana mereka menguasai? Sebenarnya Pak, ada ini sebenarnya ada kotak. Nah, ini mereka yang ini ya. Ambil dari Perda Tata Ruang. Di Perda Tata Ruangnya peruntukan apa? Kalau ini zona pengelolaan energi, Pak. Jualan pengelolaan energi. Karena di sini kan ada PLTU. Oh, PLTU. Nah, Oke. lahan mereka 80% itu berada di zona energi, Pak. Oh, lahan mereka berada di zona energi. Sebagian. Ini yang masuk ke dalam. Kalau lahan mereka di zona energi, Tidak bisa. tidak bisa dong. Tidak bisa. Tapi yang di luar masih ada. Oke. Jadi lahan mereka di zona energi, mereka tidak berkonflik nggak dengan ini, dengan PLTU? PLTU sudah melayangkan surat juga. Artinya Tapi kan- gini loh, Tapi kan ini belum. mereka menguasai zona yang itu zonanya PLTU, BUMN, mengelola tanah aset negara. Nah, zona mereka ada di zona PLTU. Pertanyaannya, mereka konflik nggak ke sini? Konflik pertanahan nggak? Ada surat yang dilayangkan oleh PLN di sini untuk supaya tidak ada kegiatan apa-apa. Nah, karena kan peruntukannya kan zona pengelolaan energi Di tata ruangnya. di tata ruangnya. Jadi mereka sudah terkurangi berapa dari 300 hektar itu oleh zona Terakhir mereka yang mengusulkan untuk dijadikan di luar zona energi itu seluas 61 hektar. 61 hektar. Jadi mereka tinggal sisa Tinggal. 61 yang dari keluar. 300 itu. Dari 300. Jadi mereka sudah berkurang. Sudah berkurang. Mereka tidak komplain Pak tanahnya dikuasai orang lain. Itu mungkin belakangan, Pak. Karena yang diurus itu adalah PKK PRL. Oke, mereka menguasai 81 hektar. 61. 61 hektar. Nah, ini ceritanya kemudian jadi rucuk bambu gimana? Nah, ini. Mudah-mudahan ini ada. Ya, ini alur kita dari sini Pak Ahmad ya. Ini pelabuhan kita ini ada di bawah dalam sini, Pak. Ini pelabuhan kita nih di sini. Pelabuhan kita. Ketika kita bikin alur, karena alur ini kan merupakan fasilitas pokok Oke. pelabuhan Nah, yang harus ada di setiap pelabuhan di dalam WKO. Iya, harus ada alurnya, iya. Ketika kita sampai di muara, ternyata ini dalam penguasaan semua. Oke. Ini IMA, ini TRPN, ini IMAN. Jadi rencana kita buat alur ini akhirnya kan masuk ke lahan. Oke. Dinas Kelautan mau bikin alur, Alur. ya kan? Untuk Kapal keluar. keluar masuknya Keluar kapal, masuknya pelelangan kapal, kapal ikan, Ya, kapal nelayan. betul. Tapi alur ini terhambat oleh penguasaan tanah yang dikuasai oleh mereka. Betul. Oke. Ini kan gambarnya, Pak. Nah, karena terhambat, dampaknya apa? Kita minta izinlah dengan pemilik. Oke, Bapak minta izin sama pemilik. Ya, bukalah 70 meter Oke, untuk alur kita. untuk alur kita boleh lewat. Boleh lewat. Ya, cuma kan perlu sepadan, Mbak. Supaya tidak mengganggu lahan mereka lagi. Karena pertama kita memang tidak bisa membatalkan sertifikat. Oke. Nah, makanya kita hanya minta bukakan alur, bikinlah mereka sepadan kiri kanan. Oke. Bisa lah lewat. Bisa lewat. Dan sekarang Dangkal nggak ini sekarang? sekarang sudah sebagian sudah dikeruk, Pak, sedalam 5 meter. Baru Perlu pengerukan nggak? perlu pengerukan. Oke, kalau kan pasti anggaran kelautan tuh rendah. Nggak ada uang. Keluhan dari mana-mana Betul. itu saya temui adalah selalu muara mengalami pendangkalan. Betul. Kapal nggak bisa lewat, Betul. nggak bisa nurunin hasil penangkapan ikan. Kenapa anggarannya kecil di Bapak? Dari saya masuk, Pak, 2021 tidak berubah jauh dari 130-120 Miliar. separuhnya kan gaji. Oke, dari sekitar Bapak punya alokasi untuk kegiatan kenelayanan, penyelesaian infrastruktur nelayan cuma 60 miliar. Bapak biasa pakai apa 60 miliar? Selain pelabuhan kan kita juga ini kan untuk budidaya. Oke. Kegiatan. Berapa kebutuhan pengerukan muara-muara laut yang mengalami abrasi segala macam? Berapa total kebutuhan biaya merecovery seluruh kerusakan laut yang terjadi?
sangat besar Pak, karena kita punya 43 pelabuhan yang saat ini memang kondisinya rata-rata memang alurnya itu dangkal. Saya akan ningkatin anggaran Bapak 5 kali lipat Siap. dari yang sekarang. Ya, Tetapi fokusnya ke infrastruktur, siap. yaitu rehabilitasi Siap. lahan yang terkena abrasi, pengerukan muara, ya kan? Siap. Kemudian daerah aliran sungai yang dekat ke laut, Siap. dan kemudian penataan pelabuhan-pelabuhan sampai Bapak harus segera rumusin kampung nelayan. Saya ingin di Jawa Barat nanti punya kampung nelayan percontohan, Siap. bersih, rapi, dan nanti kita bikin tempat pelelangan ikan terbaik di Indonesia, Pak. Siap. Nanti Pak. Oh, mereka akan membuat pelabuhan. Jadi fungsi rucuk-rucuk bambu itu fungsinya apa? Batas lah. Batas lahan. Batas lah. Jadi fungsi rucuk bambu itu adalah sebagai batas lahan mereka. Ya. Itu mengganggu aktivitas nelayan nggak? Ini kalau kita bicara sebelumnya Pak, rucuk-rucuk itu sangat tidak beraturan. Oh. Karena kepemilikannya banyak di situ. Di sini TPN, di sini MAN, di samping ada masyarakat. Jadi rucuk-rucuk bambu itu sebenarnya tidak sampai sekarang pun masih ya tidak beraturan. Karena mengukur tanah di laut. Di tanah mereka kan. Dia tanah di laut dikasih patok. Patok. Tok 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 tok. Yang nggak pasti kacau, Pak. Betul. Nah sekarang dengan ada ini memang ini rapi. Yang ini Pak rapi lah sudah. Hanya saja memang yang ramai sekarang itu kan karena KKPRL-nya yang belum keluar. Itu yang menjadi kewenangan di KKP. Di Kementerian Kelautan. Kementerian Kelautannya belum ngeluarin KKPRL. ya kan. KKPRL tuh istilahnya bahasa panjangannya Untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Oh, itu belum ngasih izin. Belum masih. Nah, PT ini akan membuat pelabuhan. Pelabuhannya adalah pelabuhan Perikanan. apa? Perikanan. Jadi, nanti kapal-kapal nelayan masuk ke pelabuhan mereka. Kapal nelayan kita tetap di sini, ini kan mungkin yang besar Pak. Oh. Tapi juga tidak akan mengganggu, ini mungkin dia punya di tempat lain. Oh, dia bikin pelabuhan, kemudian dia punya perusahaan ini enggak? Perusahaan kapal ikan. Kapal ikan belum Pak. Belum. Artinya kan nanti kan berarti kapal-kapal yang besar, yang punya kapasitas, ya. Berapa GT yang paling besar di situ? Kalau kewenangan kita kan Sampai 30. Pak. Nah, mereka Di atas. Di atas di itu atas berarti. 30 kapal-kapal gede, nanti jual ikannya di sini. Karena sini juga ada industri. Ya, ada industri. Jadi mungkin itu untuk ekspor. Dari sisi perencanaan sangat baik, Ya. kan orientasi visi bisnisnya bagus. Tinggal persoalannya adalah apakah nanti kapal pelabuhan ini mengganggu nggak aktivitas nelayan kecil yang ada di sini? Tentu ini kan Gitu loh, Pak. Itu aja. betul. Jadi untuk tadi antara TRPN dengan MAN ini Pak, masing-masing sudah memiliki perencanaan bisnis ke depan. Ya. Di antara dua-duanya ini akan membangun pelabuhan industri dan pelabuhan perikanan untuk peti kemas dan ekspor ini. Kalau PT MAN Sama Sudah, Pak, tadi juga sama. sama juga. Ini dua PT dong di sini. Dua PT. Nah, pada saat kami belum datang ke sana, Pak, ini kan dari punya Bekasi masih, kemudian diserahkan pada kami. Nah, kebetulan Pak Kadis menugaskan saya. Ini tuh jarak tadi disampaikan Pak Kadis, memang ini rapat sekali, Pak, batas secara peta dari buminya itu kita alur kita itu ketutup. Sementara di RT RW kan ini yang orange ini adalah wilayah kerja saya sebagai otoritas pelabuhan TKOPP. Nah, ketika kita ingin bangun ini terjadi sertifikat. Nah, karena ada sertifikat, Pak, Bapak pusing ya? Balik. jadi pada Bisa keluar sertifikat di laut gitu, Pak. Iya. Jadi ketika saya observasi di sana, Pak, kami juga kaget, ya sobat tanya dengan masyarakat di sana. Jadi cerita-cerita di sana itu bahwa sebelum diakuisisi atau diambil alih oleh perusahaan ini, Dua PT berbeda kan? dua PT berbeda. Yang sudah kerjasama dengan kita yang ini. Cuma ini, Pak. Yang ini belum ada kerjasama. Belum ada. Oke. Jadi di sana itu kan ada garapan, Pak. Garapan tambak, masing-masing rakyat tuh dikasih 2 hektar. Kemudian ada peminat, ya terjadilah peralih garapan. Jadi sebenarnya yang awal untuk mematok-matok lahan itu dalam hal ini ya
masyarakat setempat. Iya, saya nilai ya. Ya sama, kasus di darat sama di pantai sama. Di darat juga orang menguasai tanah perhutani, tanah kehutanan, tanah PTPN, tanah negara, bebas. Pertamanya menjadi petani penggarap yang disebut dengan tanah garapan. Ada menguasai setengah hektar, ada seperempat, ada 1 hektar. Datanglah PT, kemudian dikumpulinlah KTP-nya. Mereka dikasih kompensasi garapan, ada yang 1.000 semeter, ada yang 500 gitu kan, ada yang mungkin 1.500. Ya kemudian setelah itu mereka tanda tangan kesepakatan, setelah itu jadilah ahli fungsi hak kepemilikan, menjadi sertifikat atas nama PT. Ternyata modus di darat dan di pantai dan di laut sama ya. Mereka kesanggupannya dengan memberikan akses lahan jalan pada kita, kesanggupan membangun pelabuhan. Pelabuhannya pelabuhan swasta. Bukan pelabuhan kita. Dibikinin nama mereka. Dibikinin nama mereka dan kita sudah bikin. Itu sudah ada pelabuhan sebenarnya punya kita. Rencana dibikinin pelabuhan. Ditata lebih baik. Berapa sih? Kondisi existingnya seperti ini. Lembaga kita yang punya. Berapa sih biaya membangun pelabuhan ini? Kalau secara di utara sih kapasitasnya sekitar 100 sampai 200 miliar, Pak. Bangun aja sama kita sendiri, Pak. Wah, mantap. Salam sama saya. Siap. Bapak bikin DD-nya. Siap. Di 2026 ini sudah selesai terbangun pelabuhan. Siap. Saya siapin semuanya langsung selesai setahun. Siap. Hadis, alhamdulillah. Daripada ribut-ribut kita seolah-olah menggadaikan diri demi 200 miliar Iya, Pak, sama swasta. Harga diri negara di mana? Pemerintah provinsi duitnya banyak. Mantap. Hibahnya aja 3,5 triliun. Masa bangun pelabuhan sendiri nggak bisa cuma 200 miliar? Siap. Terkait kampung nelayan juga, Pak, dari lahan yang 7,4. Di mana kita bikin kampung nelayan? Nah, di sebelah sininya, Pak, saya udah siap. Udah bikin kampung nelayan di sini. Nanti saya siapin kampung nelayan di sini. Kemudian pelabuhan, tempat pelayanan terbaik, akses jalan menuju sini nanti diperbaiki, dibikin bagus. Ada jalan dari tol itu, Pak, untuk ke sini karena jalan aksesnya ini baru sekitar 8 meteran. Oke, nanti Bapak koordinasi dengan Bina Marga dengan PUPR. Siap. Nanti dalam satu rencana blok, Siap. ya kan perencanaannya dimasukin di perubahan sekarang. Bapak masukin hubungi ketua tim transisi Deddy Mulyadi namanya. Bapak hubungi sebuah perencanaan. Dari sini masuk jalan, di sini ada perumahan rakyat miskin, ada perumahan nelayan. Kalau bisa ada pasar di sini. Ada, Pak, pasar nelayan. Di dan sini ada pelabuhan wisata juga, Pak, di sini. Ada pokoknya ditata sedemikian lu libatin teman-teman ITB, Siap. UI bila perlu kan, Unpad. Siap. Nanti bikin blok ini. Ini kita jadikan pelabuhan ikan terbaik yang dibiayai oleh anggaran Provinsi Jawa Barat, kampung nelayan terbaik. Jangan jadiin diri demi genep miliar, malu Pak. Terus ini gambaran aja Pak. Ini kan paling dekat dengan DKI Pak. Ya. Jadi kapal-kapal yang muara baru, muara angke, kita berharap nanti masuk. Ya kita bangunlah, ditata. Gak usah nunggu mereka membangun, kita yang punya otoritas, kita punya duit Pak, ini negara Pak. Ini kita punya duit, kita punya akses pelabuhan. Mengenai kontroversi sertifikat itu nanti kita bikin, nanti saya dilantik, kita langsung bikin rapat dengan BPN, kita rapat dengan perusahaan swasta ini, ya kan, kita ajak bicara apa orientasinya, kita rapat dengan Kementerian Kelautan, bikin rencana blok yang keren. Jadi nanti Bapak harus gagah kepala dinas kelautan. Kita ini menguasai laut, Pak. Siap. Dan apa ada tugas Bapak nanti ke depan? Udah. Yang laut, Pak. Nanti Bapak bikin rencana, Pak, di seluruh pantai di Jawa Barat. Itu dikasih ini runway untuk pesawat, Pak. Oh, iya. Nanti kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Jadi pesawat kecil yang segini yang Susi Air itu 1 kilometer ya, 1 kilometer cukup kan? 1,5 kilometer, beton kan? Itu kan nggak usah terlalu banyak rumit kan? Ketika darurat pesawat bisa turun set. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak bikin rencana penataan kebersihan laut pantai. Nggak boleh pantai di Jawa Barat kotor. Perencanaan kebutuhan alatnya apa yang dibutuhkan, gitu loh. Terus kemudian penataan muara, nggak boleh ada muara yang dangkal. Nelayan-nelayan harus mendapat akses kapal yang baik kalau ke muara. Gitu. Terus kemudian penataan pelabuhan ikan dan tempat pelelangan ikan serta kampung nelayan. Kita pastikan di 2026 seluruh pantai di Jawa Barat bersih. Dan kita harus mencegah, Pak, ini loh. Awalnya orang bikin tambak udang, bikin tambak bandeng, ujungnya ditinggalin, pohon-pohonnya habis ditebang, abrasi.
Termasuk Bapak bikin rencana blok mana yang rawan, ya sudah mangrove-nya kita selesaikan. Saya pengen bibir pantai itu kinclong. Karena dulu orang nyebutnya mistik, Nyi Ratu Kidul. Orang bilangnya mistik, bukan itu simbolisasi bahwa pantai itu harus cantik, secantik Nyi Ratu yang ada gambarnya. Gitu. Sorry ayeuna mah. Laut luas anggaran leutik. Iya. Oh, ai duit dibikeun ka batur. Terus ini Komen Pak, saya. Nah itulah videonya. Ya harapan saya sebagai masyarakat Jawa Barat, mudah-mudahan Jawa Barat semakin maju dan istimewa. Sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.